Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini dari Yeremia pasal 23 ayat 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos, ada sebuah cerita. Seorang anak tidak sengaja membunuh bebek kesayangan kakeknya. Ia sangat takut kakeknya marah sehingga ia pun menyembunyikan kesalahannya. Namun ternyata seorang kakaknya mengetahui hal itu dan memanfaatkan kesalahan si adik untuk kepentingannya. Setiap kali sang kakek membawakan hadiah ataupun hendak mengajaknya bepergian, ia meminta si adik untuk memberikan semua yang menjadi haknya tersebut. Kalau tidak, ingin kesalahannya diceritakan kepada sang kakek. Alhasil ia selalu kehilangan hal-hal baik dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh sang kakek. Sobat Kairos, suatu ketika anak tersebut sudah tidak tahan lagi hidup dalam tekanan kakaknya dan memutuskan untuk mengakui kesalahannya kepada sang kakek. Di luar dugaan, ternyata sang kakek sudah sejak lama juga mengetahui tentang kejadian tersebut dan bahkan sudah memaafkannya. Sang kakek sengaja menunggu agar dia berani mengakui dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Sejak saat itu, beban yang selama ini dipikulnya terlepas begitu saja, dan ia bisa kembali menikmati semua kebaikan-kebaikan sang kakek. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan kesalahan, ketahuilah bahwa mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Lihatlah bagaimana Tuhan menegur nabi palsu pada masa Yeremia yang mengatasnamakan Tuhan untuk memberitakan keselamatan kepada bangsa Israel yang menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan hanya menginginkan pertobatan dari orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menginginkan orang-orang yang dikasihinya mengakui kesalahan dan tidak melakukan dosa lagi. Banyak orang berani melakukan kesalahan, namun sedikit yang berani mengakui kesalahan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia lebih cenderung tidak mau mengakui kesalahannya, bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Ketika Adam melakukan kesalahan, justru ia menyalahkan Tuhan dan Hawa. Ketika Kain membunuh Habel adiknya, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Sobat Kairos, mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah, karena akan memalukan diri sendiri, tetapi itu adalah konsekuensi dari sebuah kesalahan. Mengakui kesalahan membuat kita terhukum oleh banyak orang, mungkin tidak disukai, dihindari orang. Mengakui kesalahan berarti bersedia menerima hukuman. Seseorang yang berbuat salah harus berani mengakui dan menerima konsekuensinya. Itu adalah sikap yang benar. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, dimanapun kita berada, dan dalam segala keadaan, semuanya itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
masihkah kita bersembunyi dari hadapan Tuhan? Masihkah kita menyangka bahwa Tuhan tidak mengetahui segala yang kita perbuat yang mungkin tersembunyi bagi orang lain? Jika Tuhan adalah yang Maha Mengetahui dan Maha Hadir, maka tidak ada kesempatan sedikit pun bagi kita untuk bersembunyi darinya. Namun kabar baiknya adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Hadir itu juga adalah sekaligus Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pengampun, yang selalu menyediakan pengampunan bagi kita. Di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera, karena justru di dalam Dialah kita menemukan pembebasan dan kemerdekaan dari semua belenggu kelemahan kita. Terpujilah Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. HKBP dalam orientasi pelayanannya di tahun 2022 menetapkannya sebagai tahun kesehatian. Seluruh program pelayanan menjadi pengejawantahan tema besar tahun kesehatian berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatian telah melaksanakan berbagai program unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran. Seluruh lini pelayanan gereja, baik pelayan tabisan dan non-tabisan, seluruh lapisan anggota jemaat lintas kategorial, kaum disabilitas, dan bahkan lintas agama dan lintas kepercayaan telah disentuh dan digerakkan menuju kesehatian. Maka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja, dan sebagai wujud apresiasi penuh kepada kontribusi dan keterlibatan seluruh warga jemaat, maka HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari Senin 14 November tahun 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sopo Bolon, Gedung Sopo Marpikir HKBP. Rangkaian ibadah dan perayaan puncak akan dilayani dan dipimpin oleh Opue Porus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan dimeriahkan oleh artis Batak Nasional Victor Hutawarat. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan perayaan akan ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube New Kairos TV Official. Dengan kerendahan hati kami mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi, mendukung dan mendoakan agar ibadah dan perayaan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.